Halo semua, apa kabar? Saya Chang Lao Shi, Anda ada di acara Kelimpahan Alkitabiah. Eh, Sebelum saya mulai, saya perkenalkan diri dulu. Saya bukan pendeta, saya ibadah di Jakarta City Blessing, cabang Green Lake. Pekerjaan saya adalah konsultan keuangan. Saya jual produk asuransi namanya Allianz. Kalau ada yang mau tanya-tanya soal keuangan, silakan kontak saya. Eh, Hari ini kita mau bahas topik judulnya adalah prinsip benih. Prinsip benih. Nah, apa sih benih itu? Rata-rata kita mungkin harusnya udah tahu lah benih itu apalah ya. Kalau kita mau jadi petani gitu ya, setiap hari kita berurusan sama benih ya. Ada tanah kosong terus ditaruhin benih, benih itu semacam biji kali ya. Semacam biji. Terus udah gitu ya udah ditutup pakai tanah, terus diairin, dikasih pupuk, nanti dia tumbuh, lama-lama dia berbuah. Nah, prinsip benih ini adalah prinsip yang sangat penting kalau kita ini mau sukses. Banyak orang ini nggak berhasil karena tidak melaksanakan prinsip benih dengan setia. Jadi orang itu ya rata-rata mereka itu berpikir kalau sukses itu harus sesuatu yang kilat. Sesuatu yang secepat mungkin. Padahal Firman nggak ngajarin kayak begitu. Mari kita lihat di Markus. Markus 4 ayatnya 26 sampai 28. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Ayat 29 terakhir. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Nah, prinsip benih yang pertama adalah mesti menabur. Prinsip benih yang pertama adalah mesti menabur. Orang itu ya kalau misalnya dia kerja ya satu tempat ya, pikirannya orang tuh selalu begini nih ya. Kalau saya kerja di satu tempat, yang benar adalah perusahaan menggaji saya. Saya hidup dari perusahaan itu. Ini pikiran orang pada umumnya. Tapi ini bukan pikiran yang sesuai dengan firman. Nggak sesuai dengan kerajaan Allah. Firman kerajaan Allah adalah kita kalau mau lihat hasil, kalau kita mau lihat ada buah, kita mesti menabur terlebih dahulu. Ada benih yang kita tabur. Nah, menabur itu bisa apa sih? Menabur itu macam-macam bentuknya. Pertama, menabur itu bisa berupa kata-kata kita. Apakah kita memberkati tempat kerja kita, atau usaha kita, atau orang-orang di sekitar kita? Apakah kita berkati dengan kata-kata kita yang baik atau tidak? Kata-kata. Saya itu kan dulu kan kerja jadi guru, saya suka pindah-pindah sekolah. Nah, setiap kali saya pindah, saya selalu bilang sama orang-orang, tempat saya kerja ini adalah tempat yang terbaik. Apakah tempat saya kerja ada kelemahan? Ada, pasti ada dong. Tapi saya nggak ngomong, yang saya ngomong adalah tempatnya adalah yang terbaik. Kenapa? Saya sedang memberkati sekolah tempat saya bekerja. Nah, banyak orang tidak memberkati tempat mereka kerja dengan kata-kata mereka. Mereka bilang lah, oh tempat kerjanya jelek lah, WC-nya bau lah, gajinya telat terus lah, bosnya rese lah, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Udah gitu ya mending mereka ngomong itu diem-diem. Kadang-kadang mereka ngomong kepada orang-orang lain.
Kalau dia simpen aja dalam hati itu masih lebih mendingan dikit, tapi ini enggak. Kadang-kadang orang ngomong nih, keluarin kata-kata. Ini adalah sesuatu yang tidak etis, tidak benar, dan tidak sesuai dengan prinsip benih. Jadi, Tuhan ini mau kita berhasil, Tuhan mau kita menuai, tetapi ada caranya sebelum kita itu bisa menuai. Ada caranya sebelum kita itu bisa menuai. Nah, yang pertama itu adalah prinsip menabur ini nih, menabur. Prinsip benih yang pertama adalah menabur. Kita mesti menabur sesuatu yang baik. Pertama, kita bisa mulai dengan menabur kata-kata. Kedua, kita bisa menabur dengan memberi. Maksudnya apa sih? Maksudnya begini, maksudnya perusahaan itu tuh walaupun kita kerja di sana dan kita dapat gaji, bukan berarti kita tidak bisa memberi kepada perusahaan itu. Kok bisa? Kalau misalnya perusahaan itu jualan barang yang kita setiap hari pakai atau kita bisa pakai, kita harus membeli dari tempat kita kerja. Sekali lagi. Kalau perusahaan itu jualan barang-barang yang kita bisa pakai, kita mesti beli dari situ. Kenapa? Karena kita ini seharusnya menjadi berkat. Nah, kalau pola pikir kita masih, oh ya saya mau mendapatkan untung dari perusahaan, saya kerja sana buat dapat duit, tapi kita nggak pikir kita mau berkati tempat itu, kita nggak mau menabur apa-apa, sulit bagi kita untuk maju. Anda misalnya jualan beras, tapi setiap kali beras Anda habis, Anda beli beras dari toko tetangga. Orang lihat nih, orang bakal mikir apa? Mungkin ada sesuatu yang salah dengan beras Anda. Jadi kalau Anda kerja di perusahaan yang bikin mie instan misalnya, tapi Anda selalu makan mie instan merek lain, orang-orang bakal mikir sebetulnya apa yang ada di dalam mie instan yang Anda buat itu dalam perusahaan Anda produksi. Jangan-jangan ada bahan-bahan berbahaya sehingga Anda tidak makan. Nah, jadi kita bisa menabur kata-kata, kita bisa menabur uang. Sama juga saya mau tekankan bahwa ini adalah siaran yang dibiayai sama sponsor. Kalau siaran ini memberkati Anda bisa menabur ke dalam siaran ini. Anda bisa hubungi saya. Kenapa perlu menabur? Kalau Anda mau berbuah, Anda perlu menabur. Prinsip yang pertama dari benih. Kalau Anda mau berbuah, kalau Anda mau berhasil, Anda perlu menabur. Kenapa kita harus memberi ke gereja? Karena gereja kasih kita makanan rohani. Karena gereja itu menjadi tempat rohani, rumah rohani untuk kita. Wajar nggak? Wajar. Anda kalau tinggal di rumah, lalu Anda nggak mau bayar listrik, nggak mau bayar air, nggak mau bayar telepon, nggak mau bayar internet, nggak mau bayar uang sewa misalnya, apakah Anda bisa tetap tinggal di situ? Nggak bisa. Anda nggak bisa lagi menikmati listrik, nggak bisa nikmatin air, karena Anda nggak mau bayar. Coba aja kalau nggak percaya. Kalau Anda nggak bayar IPL, sampah Anda nggak akan diangkat. Sengsara sekali. Nah, jadi menabur itu prinsip yang sangat penting di dalam prinsip benih ini. Menabur ini adalah sesuatu yang setiap orang Kristen perlu lakukan. Kalau Anda mau sukses di dalam bisnis Anda, di dalam pekerjaan Anda mesti menabur ke dalam pekerjaan Anda itu. Atau ke bisnis Anda itu. Kalau usaha bagaimana cara kita menaburnya? Kita perlakukan karyawan-karyawan yang kerja buat kita dengan baik. Kita berikan kompensasi kepada mereka yang terbaik yang kita bisa kasih. Jadi intinya adalah nggak ada pohon tiba-tiba gede dan keluar buah tanpa dia menjadi benih terlebih dahulu. Nah, benih itu harus jatuh ke tanah dan mati.
harus jatuh ke tanah dan mati. Baru dia bisa berbuah, baru dia bisa tumbuh dan berbuah. Nah, apalagi yang kita bisa lakukan buat menabur di kantor kita? Kita kerja ekstra. Kerja ekstra. Kita bisa memberikan kata-kata, memberikan uang, kita bisa memberikan tenaga. Tenaganya ngapain? Kerjakan lebih banyak daripada yang diminta. Kerjakan dengan hasil yang lebih baik, datang lebih pagi, pulang lebih malam, kerja lebih bagus. Buat apa? Supaya bos kita makin kaya? Bukan. Kalau kita berpikiran picik dalam arti begini, oh saya kerja setengah mati, bos saya tambah kaya, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi Bapa kita yang di surga akan melihat semuanya itu dan memberkati kita. Seperti yang saya sharing minggu lalu, kalau ada yang masih ingat, firman bilang begini, bangsa Israel itu, bangsa Yahudi itu, kerajaan Yehuda itu dibuang ke Babel. Lalu Tuhan bilang sama mereka, supaya mereka mengusahakan kesejahteraan bagi kota itu. Itu adalah kota kafir, di dalamnya isinya adalah orang-orang kafir. Tapi Tuhan mengasihi mereka, Tuhan peduli sama mereka, dan orang-orang Yahudi diminta untuk membuat mereka menjadi sejahtera. Kenapa bisa demikian? Karena inilah yang Tuhan kehendaki. Dan pada akibatnya, kalau kita baca ya, kejadiannya ya, zaman Ezra Nehemia mereka kembali dan orang-orang Yahudi yang di dalam pembuangan itu menjadi luar biasa kaya. Untuk membangun bait suci Allah itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Tapi mereka bisa membiayainya karena orang-orang yang menjadi kaya waktu mereka dibuang di kerajaan Babel. Nah, jadi pikiran kita yang picik gitu ya, oh saya mah nggak mau lah usaha buat orang lain lah, saya nggak mau begini lah, saya nggak mau kerja terlalu keras lah, nanti orang lain untung, saya mah gini-gini aja. Ini semua adalah pikiran picik. Tidak sesuai dengan firman dan Tuhan tidak bisa pakai. Tetapi Tuhan mencari orang-orang yang tulus, yang mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, Tuhan mau supaya kita ini menjadi orang yang menabur. Ini penting sekali buat kita mengerti. Kesejahteraan perusahaan tempat kita berkati menjadi kesejahteraan kita. Kesejahteraan bisnis kita menjadi kesejahteraan kita. Kesejahteraan karyawan-karyawan kita menjadi kesejahteraan kita. Nah, kalau kita ngerti ini, kita baru benar-benar bisa tinggal di dalam kemakmuran yang alkitabiah. Kalau enggak, kita mungkin punya uang, tapi kita nggak punya damai sejahtera, kita nggak punya nggak punya kebenaran, nggak punya sukacita, kita stres. Kita selalu bilang sama orang-orang bahwa cari uang itu susah, kita stres, kita pegang erat-erat, makin kita stres. Jangan berpikir bahwa orang-orang kaya hidupnya pasti lebih enak. Enggak. Kalau benar demikian, nggak ada orang kaya mau bunuh diri. Kenyataannya adalah ada orang-orang kaya yang mau bunuh diri. Nah, jadi cara berpikir seperti ini penting sekali. Anda ini adalah orang Kristen yang Tuhan tempatkan sebagai berkat di perusahaan tempat Anda bekerja. Atau kalau Anda buka usaha, Anda adalah seorang Kristen yang Tuhan tempatkan di bisnis Anda untuk memberkati orang-orang di sekitar Anda. Karyawankah, pelanggankah, dan sebagainya, supplier Anda kah? Tuhan mau kita menjadi berkat. Jadi Anda adalah orang-orang agen khusus. Bayangkan ya, Anda adalah seorang agen khusus. Anda punya misi. Misi Anda adalah membuat tempat di mana Anda berada sejahtera. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Nah, kalau Anda mau lakukan itu, Anda harus mulai dari yang paling sederhana, yaitu menabur. Menabur. Menabur dengan perkataan kita, dengan uang kita, dengan perbuatan kita.
dengan doa kita, itu adalah cara kita menabur. Anda mau jadi besar, caranya bukan dengan Anda menjatuhkan orang lain, tapi dengan cara Anda menolong orang lain maju sehingga Anda secara otomatis pun ikut maju. Ini adalah sesuatu yang hakiki. Di dalam firman, ini caranya buat naik. Ini caranya buat berhasil di dalam firman. Kita pikir ya kalau misalnya orang tuh sikut kanan, sikut kiri, tendang bawah, jilat atas gitu, bisa menang. Ya ada orang-orang yang bisa berhasil dengan cara seperti itu, tapi mereka berhasilnya tidak enak. Yang kita mau adalah kita menjadi orang yang bahagia. Bahagia lebih penting daripada uang. Nah, kalau kita mau bahagia, kita mesti menabur benih yang benar. Dan entah bagaimana, saya juga nggak ngerti, tetapi semua yang kita sudah tabur itu, kalau kita lakukan dengan hati yang benar, kita akan mendapatkan imbalnya. Ini adalah janji Tuhan. Bukan saya yang ngomong, ini janji Tuhan. Penting buat kita mengerti bahwa Tuhan itu mau kita itu menjadi orang-orang yang punya mindset, saya mau menabur, saya mau menjadi seorang berkat. Saya mau menjadi berkat buat orang lain. Jadi daripada kita punya pola pikir, oh saya ngeruk duit, saya ngeruk keuntungan dari tempat saya kerja. Yang benar adalah saya datang ke tempat kerja saya untuk memberkati tempat kerja itu. Sekali lagi nih, penting sekali. Mindset kita bukan, oh saya mau dapat duit dari perusahaan tempat saya kerja nih. Jadi saya kerja di sini, kerja keras supaya saya dapat gaji gede. Supaya mereka kasih saya sesuatu. Tetapi justru supaya kita bisa menjadi berkat buat tempat kita kerja. Walaupun kita digaji di sana. Ini penting sekali. Penting sekali. Nah ini prinsip yang pertama, saya mau break dulu sampai sini. Kalau ada yang punya pertanyaan, ada yang mau komen, silakan WhatsApp saya ke 0819 3218 4218. Sekali lagi 0819 3218 4218. Anak dan juga penghargaan kepada Radio Peduli Anak bersama Komnas. Oke, kita balik lagi. Prinsip kedua dari prinsip benih adalah prinsip bersabar. Nah, ada satu ayat di Yakobus 5 ayat 7. Yakobus 5 ayat 7. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Nah, orang tuh gini ya, kadang-kadang ya mereka kalau misalnya udah melakukan sesuatu yang benar, mereka berharap hasilnya langsung datang instan. Oh karena saya udah begini, harusnya langsung begini dong. Saya udah begini, harusnya langsung begini dong. Harus begini. Tapi kenyataannya nggak selalu begitu. Saya kemarin baca satu berita ya, ada satu orang di bandara dia nemuin cek. Ceknya nilainya 35M. Terus dia langsung serahkan kepada atasannya, dia nggak lihat isi dompetnya. Habis itu ketahuan bahwa ternyata dia nemuin cek 35M. Nah udah gitu akhirnya ceknya udah berhasil dikembalikan. Orang ini langsung naik jabatan. Jadi supervisor. Seingat saya begitu ceritanya, saya lupa. Kita itu kadang berharap ya, kalau kita udah melakukan sesuatu yang benar, kita langsung lihat hasil dong. Tapi kenyataannya nggak selalu begitu. Ada kalanya itu terjadi, tapi bukan seringkali. Yang umum adalah
kita menunggu. Saya kasih contoh yang gampang tuh kayak orang tanam beras. Dulu itu beras setahun panen 2 kali, sekarang mungkin udah 3 kali atau 4 kali ya. Si petani itu dari dia nabur benih, lalu dia airin, dia pupuk, itu setiap hari dia lakukan, baru 3 bulan dia bisa panen. Paling cepat kali ya 3 bulan ya. Kalau misalnya zaman dulu kan 6 bulan, nih kayaknya 3 bulan udah bisa. Kayaknya, saya nggak pasti. Itu paling cepat 3 bulan baru bisa panen. Tetapi dalam 3 bulan itu, dia mesti terus-menerus melakukan hal yang benar. Jadi, bayangkan misalnya dia punya tanaman udah tumbuh, lalu dia merasa malas, dia capek, dia nggak mau siram lagi. Terus nggak ada hujan. Dalam beberapa hari tanaman itu kalau nggak disiram akan mati. Nah, kita ini kalau kita udah melakukan sesuatu yang benar, lalu kita belum melihat hasilnya dengan segera, jangan stop. Jangan stop melakukan hal yang benar. Jangan stop tetap berkata-kata yang baik terhadap tempat kita kerja. Jangan stop beli produknya. Jangan stop melakukan hal yang baik kepada rekan-rekan kerja kita dan bos kita. Jangan stop. Jangan stop. Kenapa? Karena petani itu kalau dia mau dapat hasil, dia tidak ada stop. Sampai dia udah selesai panen pun dia masih nggak stop. Selesai panen, apa yang dia harus lakukan adalah dia harus bakar semua berkas itu. Semua berkas padinya dia mesti bakar. Lalu gabahnya itu mesti dia olah baru jadi beras, dan berasnya itu mesti dia jual. Jadi prosesnya panjang. Nah, udah gitu dia punya sawah, dia mesti bakar. Abunya itu mesti dicampur sama tanah. Habis itu baru dia bisa masukin benih lagi. Nggak ada stop. Begitu dia stop menabur, begitu dia stop kerja, stoplah penghasilan dia. Nah Anda kalau kerja nih di perusahaan nih, kalau Anda stop kerja, siapa yang masih digaji? Saya mau tanya. Nggak ada. Nggak ada. Nah, bagaimana kita bisa berharap ada hasil kalau kita baru kerjakan sebentar lalu kita sudah stop? Nggak bisa. Jadi kalau kita mengharapkan promosi misalnya, kita mengharapkan kita naik gaji, naik pangkat, tapi kita cuman rajin bulan pertama, kerjanya bagus cuma bulan pertama, bulan kedua, ketiga, keempat, kelima enggak oke. Bagaimana orang bisa percaya? Enggak bisa. Jadi harus bagaimana? Kita terus-menerus melakukan hal yang benar, enggak ada stop. Nah, ini sudah berbicara mengenai hati orang. Begini, kita jadi orang bisa pura-pura baik sekali-kali, tapi kita nggak bisa pura-pura baik selamanya. Nah, kita perlu memiliki hati yang benar. Kita perlu punya hati yang benar dalam arti kita memang mau jadi orang yang melakukan hal yang benar terus-menerus. Ini yang bisa menjamin kita secara konstan terus-menerus mendapatkan hasil. Jadi kalau kita bisa kita punya ladang gitu, kita punya sawah. Habis selesai panen, apakah kita leha-leha, kita tidur terus-menerus, udah selesai? Enggak. Kita mesti beres-beres lagi, mulai menanam lagi, dapat lagi hasil terus-menerus. Nggak ada stop. Sama seperti perbuatan yang benar kita. Kalau kita mau dapatkan hasil yang terus-menerus. Kalau kita nggak mau hasil terus-menerus, ya kita stop aja. Kapanpun kita mau, kita stop aja. Misalnya baru mulai kelihatan tuh udah ada gabah kecil-kecil nih. Ya udah kita stop gitu.
Kita nggak mau airin lagi, nanti kering mati tanamannya. Ulang lagi dari awal, nggak bisa panen. Banyak orang membatalkan apa yang seharusnya mereka dapat. Mereka batalkan sendiri, bukan karena setan ambil, bukan karena mereka melakukan sesuatu atau apa gitu, tapi mereka membatalkannya sendiri. Dengan perkataan mereka, dengan tingkah laku mereka membatalkannya sendiri. Saya ingat ya, waktu itu saya masih SMA, lalu saya ada di OSIS. Terus ada meetingnya itu berlangsung begitu lama, saya capek. Nah, begitu dibilang meetingnya selesai, saya cepat-cepat pulang. Padahal setelah itu ada satu pengumuman, di mana pengumumannya itu orang mendapatkan sesuatu. Nah, saya nggak mendapatkan sesuatu itu karena saya pulang terlalu cepat. Karena saya udah capek, saya udah nggak sabar. Saya mau pulang lebih cepat. Nah, orang itu suka begitu. Mereka padahal udah sedikit sekali mereka bisa dapatkan apa yang mereka kendaki itu, tapi mereka batalkan sendiri dengan ketidaksabaran mereka. Karena mereka nggak sadar, akhirnya mereka membuat blunder. Mereka membuat sesuatu yang salah. Jadi, seharusnya ini nggak terjadi. Tapi orang harus sabar. Orang masih sabar. Sabar itu artinya kita tetap memiliki optimisme, kita tetap yakin, kita tetap melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Ini yang dimaksud dengan sabar. Jadi Anda tidak stop, kita tidak stop, kita lakukan terus. Kita lakukan terus, nggak ada stop. Nah, untuk kita bisa lakukan itu, kita perlu punya hati yang benar. Nah, hati yang benar itu penting sekali. Hati yang benar itu penting sekali. Jadi kita jangan jadi orang yang berpura-pura. Jangan berpura-pura baik, jangan berpura-pura rajin. Tapi kita menyadari sepenuhnya bahwa memang kita perlu berubah, hati kita perlu berubah. Jangan jadikan kerja Anda sebagai beban, Anda nanti stres. Jadikan kerja itu sebagai kesenangan. Jadikan kerja itu sebagai hobi, jadi Anda relax, Anda nggak stres, Anda menikmati. Buat apa kita bikin diri jadi stres hanya cuman buat dapat duit? Buat apa? Jangan. Jadilah orang yang menyukai pekerjaan Anda, supaya Anda nikmatin, jadi Anda nggak stres. Kita nggak stres. Kita kerja nggak stres. Kita malah happy. Kerja happy. Ada satu orang yang saya ingat ya, dulu waktu saya masih jadi guru ya, ini orang tua murid, dia bilang begini. Dia punya percetakan buku rohani. Dia bilang, saya tidak pernah kerja sehari pun di dalam hidup saya. Saya tidak pernah kerja sehari pun di dalam hidup saya. Kenapa? Saking dia menikmatinya pekerjaan dia merasa ini sebagai sesuatu yang menghibur. Dan menghibur bukan cuma menghibur, tapi menghasilkan uang. Jadi kita perlu punya mindset yang benar nih. Kita perlu punya mindset yang benar. Sabar tuh bukan kayak, oh ya gue bertahan lah. Saya bertahan sampai nanti dapat promosi. Enggak. Kalau kita tidak mempertahankan sikap kita dengan sabar, kita tidak akan kemana-mana. Kalau kita tidak mempertahankan sikap kita dengan benar, kita nggak akan kemana-mana. Ada satu hari namanya hari pizza. Kalau ada yang tahu ya, hari pizza itu dapatnya dari mana? Dulu itu Bitcoin itu ya harganya begitu murah. Ada satu ketika di mana 1000 Bitcoin itu sama dengan 1 loyang pizza. Jadi ada orang jual Bitcoinnya dan duitnya dia pakai buat beli 1 loyang pizza. Itu dinamakan dengan hari pizza. Hari pizza Bitcoin kalau nggak salah, saya lupa.
Nah ini kejadiannya udah berapa tahun yang lalu lah. Sekarang harga Bitcoin itu 65.000 USD per koin, per buah. 65.000 USD berarti sekarang kurang lebih sekitar 900-an juta sampai 1 M. Seandainya orang itu waktu itu dia nggak jual, dia pegang 1.000 koinnya itu, sekarang dia sudah punya 1 triliun. 1 triliun rupiah. Harga pizza 1 loyang 163.000. Bayangkan berapa loyang pizza yang bisa dia beli. 1 triliun dia bisa beli gedung. Tapi dia waktu itu nggak sabar. Dia jual aja koinnya dan dia belikan pizza buat dimakan. Nah, banyak orang kayak begini. Saya nggak mau memberi lah. Buat apa memberi? Mendingan duitnya saya pakai buat makan. Salah banget. Salah banget. Anda bisa bayangkan kalau petani bilang gitu, oke, ini hasil panen saya semuanya saya mau habisin aja. Saya nggak mau siapin bibit buat yang penanaman ke depan. Akibatnya apa? Ya nggak ada lagi panen. Nggak ada lagi panen. Tapi buat orang ini kayaknya normal-normal aja. Nggak bener. Ini nggak bener. Kalau Anda tidak bisa sabar, Anda tidak akan mendapatkan hasil. Atau hasil yang Anda dapatkan tidak akan maksimal. Tidak akan. Jadi dua prinsip benih. Yang pertama adalah menabur, yang kedua adalah bersabar. Saya harap semua pendengar yang dengar ini malam hari ini, mereka dapat sesuatu. Karena menurut saya kalau misalnya orang kerjakan ini dengan sungguh-sungguh, cuma soal waktu mereka akan mendapatkan hasil. Cuma soal waktu mereka akan dapatkan hasil. Saya mau share ini aja malam hari ini. Sebelum saya tutup, saya mau kasih pengumuman. Yang pertama adalah ini adalah siaran yang berbayar. Jadi saya sewa siaran radio ini. Jadi kalau misalnya ada yang merasa terberkati, Anda mau menabur untuk supaya ini bisa menjangkau lebih luas, silakan hubungi saya di 0819 3218 4218. Sekali lagi 0819 3218 4218. Yang kedua adalah saya membuka nomor telepon saya kalau ada yang mau tanya, ada yang mau konsultasi, ada yang butuh bantuan doa, silakan kontak saya. Yang ketiga, setiap Jumat malam saya ada komsel lewat Zoom. Jadi saya bagi firman, tapi firmannya adalah firman yang umum, bukan mengenai keuangan. Kalau ada yang tertarik, silakan WhatsApp saya, nanti saya masukin ke grup. Yang keempat adalah saya punya buku rohani. Kalau ada yang tertarik, gratis, nggak usah bayar, cukup WhatsApp aja, nanti saya kirimin PDF-nya. Ini bukunya pendek, paling setengah jam udah habis bacanya. Terakhir, saya mau bantu teman-teman di sini yang kalau mereka punya produk, mereka mau bantu iklan, saya bantu iklankan gratis. Apa aja, rumah mau dijual kah, apartemen mau disewakan kah, ada bikin produk ini, apa itu segala macam, silakan. Saya sendiri adalah konsultan keuangan, kalau ada yang mau tanya-tanya, silakan. Saya juga jual produk asuransi namanya Allianz. Ada yang mau tanya-tanya aja, silakan. Saya rasa sampai sini aja. Kita ketemu lagi minggu depan. Shalom. 100.6 Heartline FM. More than radio. Our best program. Follow our Instagram At Heartline FM.